Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok PT Recycleware Indonesia akan mempresentasikan laporan tugas akhir manajemen rantai pasok dengan judul Evaluasi dan Usulan Perbaikan Arsitektur Rantai Pasok Sustainable Sports Waste berbasis Upcycling PET. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ari Juli Permaswari Putri bersama rekan-rekan saya. Nama saya Riko Aditya Priyambada Sialetua dengan rekan saya. Nama saya Joshua Christian Elsa, dilanjutkan rekan saya. Dan saya Kalista Loviani. Baik, di sini kami ada latar belakang dari PT Recycleware. Jadi PT Recycleware ini, Recycleware Indonesia ini adalah brand inilah. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Recycleware Indonesia. PT Recycleware Indonesia adalah brand direct to customer sustainable sportswear atau D2C Sustainable Sportswear yang memproduksi pakaian olahraga dari bahan daur ulang botol plastik PET. Seluruh proses manufaktur, mulai dari pemotongan, penjahitan, hingga perakitan, akan didelegasikan ke mitra Malkon pihak ketiga. Model bisnis seperti ini menuntut rantai pasok yang transparan, efisien, dan responsif. Namun kenyataannya kami menemukan 3 hambatan kritikal pada kondisi existing. Yang pertama itu ada ketergantungan pada satu supplier kain PET yang rentan terganggu saat musim hujan. Yang kedua, ada bottleneck penjahitan di mitra Malkon yang menyebabkan lead time naik hingga 40%. Dan yang ketiga, pencatatan stok manual via Excel yang memicu stock out dan overstock secara bersamaan, mengakibatkan loss of sales senilai 52.500.000 per bulan. Nah, setelah itu kami ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari permasalahan tersebut, kami akan berfokus pada 4 tujuan utama. Yang pertama, ada menganalisis risiko pengadaan akibat single sourcing. Yang kedua, ada menghitung dampak finansial dari pencatatan stok semi-manual. Yang ketiga, ada mengidentifikasi kelemahan distribusi omnichannel. Dan yang keempat, ada merumuskan solusi integratif berupa multi-sourcing, order splitting, dan migrasi cloud ERP. Selanjutnya, ada profil perusahaan. Sekilas mengenai profil perusahaan Recycleware memiliki visi. Yang pertama, visi yaitu menjadi pelopor sustainable sportswear di Asia Tenggara. Misinya mencakup pengurangan limbah plastik, kualitas setara merek internasional, dan rantai pasok rendah emisi karbon. Selain itu, ada secara strukturalnya, perusahaan hanya mempertahankan fungsi inti, riset dan desain, pemasaran digital, pengadaan, dan keuangan. Seluruh manufaktur dialihdayakan ke mitra Malkon. Di sini saya akan menjelaskan kondisi existing pada sisi penggadaan dan operasi. Pada saat ini, Recycleware hanya bergantung pada satu supplier tunggal, yaitu CV Maju Plastik Recycle yang dengan kapasitas 350 kilo kain recycle pack per bulan untuk mendukung produksi 2000 pieces. Pemesanan dilakukan secara manual via email dengan kontrak kuartalan.
dan pembayaran dilakukan 30 hari setelah barang tiba. Risiko terbesar dari kondisi ini ketika musim hujan tiba dan proses pengeringan bahan baku di sisi supplier terhambat. Seluruh lini produksi Recycle Well bisa lumpuh total karena tidak ada jalur pasokan cadangan yang aktif. Next. Oke, di slide 6 ini adalah kondisi existing operasi dan persediaan. Dampaknya itu langsung terasa di operasi. Lead time produksi yang seharusnya kerja 10 hari naik ke 40% jadi 14 hari kerja akibat bottleneck penjahitan di Mitra Garment. Utilisasi kapasitas pun hanya mencapai 70% atau 1.400 dari 2.000 pieces yang tersedia. Masalah berlipat dengan sistem pencatatan stok manual di Excel yang hanya diperbarui sekali sehari. Akibatnya terjadi dua masalah sekaligus. Yang pertama, stock out dan overstock. Stock out pada ukuran L dan XL varian terlalis kehabisan stok di toko online, mengakibatkan loss of sales 15% atau setara dengan 52.500.000 per bulan. Yang overstock pada ukuran S menumpuk melampaui safety stock 150 pieces hingga membekukan modal kerja. Reorder poin yang dipicu manual saat stok Excel di bawah 100 unit pun sering terlambat karena update baru dilakukan sore hari. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi, distribusi, serta mengidentifikasi akar dari permasalahan. Oke, Recycleware sendiri ini mengoperasikan dua saluran penjualan untuk 1.400 piece per bulan, yaitu melalui penjualan online, yang beberapa ada dari Shopee, Tokopedia, dan website. Yang tidak jauh beda menyumbang 980 piece, yang total nilainya itu sampai mencakup 245 juta rupiah. Dan kami pun juga memiliki sistem offline yang melalui flagship store yang penjualannya terkisar 420 piece senilai 105 juta rupiah. Namun dalam distribusi juga menghadapi beberapa masalah, yaitu yang pertama ada disparitas ongkos kirim. Disparitas itu seperti perbedaan jarak, teman-teman, antara pulau dan pulau. Terus ada omnichannel disconnect, yaitu yang dimana stok toko itu biasanya fisik dan online tidak terintegrasi secara real time seperti itu. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada 3PL, terus ada kemasan rentan rusak, gitu. Yang dimana die-cut box ramah lingkungan tanpa lapisan plastik itu biasanya mudah melembek saat kena hujan, air, atau apapun itu. Oke, next di slide 8. Oke, pada slide 8 ini ada proyeksi perbaikan potensi pemulihan finansial via cloud. Dengan adanya migrasi ke automate order point melalui cloud ERP, diproyeksikan itu loss of sales-nya dapat ditekan dari 15% itu bisa ditekan sampai ke 3%, teman-teman, per bulannya. Jadi omset real pun itu berpotensi naik dari 350 juta yang awalnya itu bisa menjadi 392 juta. Oke, dengan potensi pemulihan kerugian itu sebesar 42 juta per bulan, itu dapat memperkuat stabilitas arus kas jangka panjang di perusahaan kami. Seperti itu. Terus untuk slide 9 sendiri, next. Ini adalah identifikasi masalah, akar permasalahan di 3 lini SCM kami. Yang pertama adalah pengadaan, yang dimana resiko sourcing tunggal dan PO manual dengan lead time administrasi yang tinggi. Terus ada yang kedua adalah operasi dan persediaan, yang dimana pencatatan asimetris dan reorder point yang sering terlambat. Dan tentunya ini dapat mengganggu
proses distribusi seperti itu. Yang terakhir adalah distribusi, yaitu omnichannel disconnect dan ketergantungan penuh pada 3 PL tanpa SLA yang jelas. Oke, sekian dari saya. Oke, saya akan memaparkan usulan solusi serta rekomendasi perbaikan yang kami usulkan. Perbaikan di ketiga lini ini secara terintegrasi. Yang pertama, lini SCM pengadaan. Jadi kondisi lamanya itu ada supplier tunggal, PO manual. Baru usulan perbaikannya itu ada dual atau multi sourcing ditambah sistem PO digital. Baru ada operasi kondisi lamanya tuh Excel semi manual, dan usulan perbaikannya ada Cloud ERP real time ditambah automated reorder point ARP. Nah, yang ketiga distribusi, kondisi lamanya itu stok online dan offline yang tak sinkron. Perbaikannya itu integrasi omnichannel sama 3 PL dengan SLA jelas. Jadi ketiga perbaikan ini saling terhubung. Terus datanya yang akurat di gudang mempercepat keputusan pengadaan dan stabilitas pasokan, memperlancar pemenuhan pemesanan di seluruh kanal distribusi. Lalu di slide 11 selanjutnya. Nah, secara praktis kami merekomendasikan langkah-langkahnya seperti berikut. Ada jangka pendek, yaitu menambahkan lapisan kraft hidrofobik atau bioplastik daur ulang pada di-coat box untuk mengatasi kerentanan kemasan. Baru ada mengeksekusi MOU dengan PT Nusantara Ecotex dan CV Sinergi Sportswear dengan skema order splitting 70 agar jika satu supplier terganggu, produksi tetap berjalan. Baru jangka panjangnya ada migrasi total ke Cloud ERP seperti ODOO atau Journal ID, disertai integrasi API, omnichannel, dan pelatihan operator untuk automated reorder point real time atau ARP. Baru membangun kerjasama dengan fulfillment center 3 PL di kota-kota komersial luar Jawa guna menekan disparitas ongkos kirim dan memperluas jangkauan pasar. Baru yang terakhir yaitu ada kami menyimpulkan itu single sourcing dengan maklon tunggal harus diganti dengan multi sourcing tersertifikasi GRS dan order splitting 70-30 demi ketahanan pasokan. Baru ada yang kedua, migrasi dari Excel ke Cloud ERP berpotensi memulihkan loss of sales dari 15% jadi 3% untuk menyelamatkan 42 juta potensi omset per bulan. Terus yang ketiga itu ada integrasi omnichannel dan penguatan kemasan mengatasi disconnect data dan kerentanan logistik di sisi hilir. Dan perbaikan seluruh ketiga lini ini, Recycleware dapat membangun rantai pasok yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami.